Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Paham di. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat atau perpangkatan. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel YouTube Paham agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham. Baiklah sobat, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Ada yang tahu apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Paham sobat ya? Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Bilangan pokok disebut dengan basis. Jadi bilangan pokok itu disebut dengan basis dan bilangan pangkat disebut dengan eksponen. Bentuk umum perpangkatan. Baiklah, penulisannya adalah A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali terus sampai dengan A sebanyak N. Contohnya adalah kita misalnya paham nih, misalkan dengan 2 pangkat 3. Maka dia sebanyak dengan N atau sebanyak 3. Maka perkalian berulangnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Paham sobat ya? Contoh lagi misalnya adalah 5 pangkat 5. Maka sama dengan, berarti bilangan pokoknya 5 dikali sebanyak 5 kali. Berarti 5 kali 5 dikali 5 dikali 5. Paham sobat ya? Oke. Contohnya perpangkatan 3 di bawah ini. Mohon maaf, ini perpangkatan 5 sobat ya. Oke, ini perpangkatan 5. Contohnya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 itu sama dengan 5 per 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 4. Karena pengulangannya ada 4 kali. Jadi 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 adalah perpangkatan karena dia pengulangan perkalian 5, maka ini perpangkatan 5. Paham sobat ya? Kemudian bilangan pokoknya atau basisnya adalah yang ini. Ini adalah bilangan pokok atau basisnya. Berarti sama dengan 5. Pangkatnya, ini pangkatnya sobat. Pangkatnya adalah 4 atau disebut dengan eksponen. Oke, ini sobat. Kita ke 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu berarti pengulangan perpangkatan 3 sebanyak 6 kali. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 6 kali. Bukan 3 kali 6 sobat ya. Berarti adalah perkalian berulang 3 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Paham sobat? Kemudian 3 per 6 adalah perpangkatan 3. Bilangan pokoknya, jadi bilangan pokok itu bilangan yang paling utamanya adalah 3. Kemudian pangkatnya adalah yang paling atas itu adalah pangkatnya 6. Paham sobat? Baiklah, selanjutnya sobat menuliskan perpangkatan. Contohnya, ini ada Bapak paham dikasih bilangan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, jadi negatif 2-nya sebanyak 3 kali sobat ya. Maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis 2. Jadi bilangan pokoknya 2 dan pangkatnya 3. Maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 2 pangkat 3. Karena perulangannya atau perkalian berulang itu sebanyak 3 kali. Baik sobat, selanjutnya adalah kita lihat ini ada soal selanjutnya. Y dikali Y dikali Y kali Y kali Y kali Y. Ini ada berapa kali sobat ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena jadi ada 6 pengulangan perkalian Y-nya. Berarti karena Y dikali berulang sebanyak 6 kali. Maka Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y merupakan perpangkatan yang basis berapa sobat? Ya, basisnya adalah Y. Karena yang dikalikan itu Y. Dan pangkatnya, jadi pangkatnya berapa? Karena ada banyak, karena 6 kali berarti dia pangkat 6 sobat ya. Maka
Y dikali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sebanyak 6 kali, maka sama dengan 6Y pangkat 6. Paham sobat? Oke. Lanjut ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soalnya. Nyatakan perkalian berulang berikut ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, berarti kita akan mengubah bentuk perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan. Oke, sobat. 7 dikali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Oke, kita hitung ada berapa, sobat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 7 pangkat 8. Karena ada 8 kali. Oke, yang ini nomor B-nya sepertiga, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maka sama dengan 1/3 sobatnya, karena 5 kali berarti pangkatnya 5. Oke, lanjutnya ini negatif 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka juga sama. Ini berarti negatif 9 karena 5 kali pangkat 5. Oke, baiklah sobat, kita soal selanjutnya. Nyatakan perpangkatan berikut. Jadi ini perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Jadi kalau tadi kita perkalian berulang ke bentuk perpangkatan, ya, sekarang adalah perpangkatan ke perkalian berulang. Jadi kebalikannya sobat ya. Oke, ini 5 pangkat 6, berarti perkalian 5-nya sebanyak 6 kali. Jadi 5 itu sebanyak 6 kali, ya, kali 5 kali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ya sobat ya. Jadi sebanyak 6 kali sobat. Oke, sekarang B 0,4 pangkat 3. Jadi perkalian 0,4-nya sebanyak 3 kali sobat, karena pangkatnya 3. Jadi sama dengan 0,4 dikali dengan 0,4 dikali dengan 0,4. Oke. Jadi 0,4 pangkat 3 itu perkaliannya 0,4 kali 0,4 kali 0,4. Selanjutnya itu adalah negatif 1/3 pangkat 4. Jadi ini adalah negatif 1/3-nya sebanyak 4 kali perkalian berulangnya. Jadi sama dengan negatif 1/3 dikali dengan negatif 1/3 dikali dengan negatif 1/3 dikali dengan negatif 1/3. Paham sobat? Oke, kita lanjut. Baik sobat, kita ke bilangan selanjutnya itu menghitung nilai perpangkatan. Jadi ini bilangan pokok negatif ya, kita masuk ke bilangan pokok negatif sobat ya. Ini bilangan pokok negatif. Maka jika pangkatnya genap ya, ketika pangkatnya genap hasilnya adalah positif. Jadi kalau kita pangkatnya genap hasilnya positif. Jika pangkatnya ganjil adalah maka hasilnya adalah negatif. Paham sobat ya? Oke. Contohnya adalah negatif 3 pangkat 2. Oke, kita berulang sebanyak 2 kali. Itu negatif 3-nya kita coba sobat ya. Jadi negatif 3 itu dikali negatif 3. Oke. Negatif 3 pangkat 2 ya kan, berarti negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah positif karena dia pangkatnya adalah genap. Kita cek, karena negatif kali negatif itu positif, maka 3 kali 3 itu sama dengan 9. Jadi negatif 3 pangkat 2, karena 2 itu adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Oke, lanjut ini negatif 2 pangkat 3 sobat. Jadi ini negatif 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya kita lihat, ini pangkatnya 3 itu bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali dengan negatif 2 sebanyak 3 kali. Itu hasilnya negatif, berarti negatif langsung sobat ya. Jadi 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu sama dengan 8, berarti hasilnya sama dengan negatif 8. Paham sobat? Lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu negatif 4 pangkat 4 ya. Ini jadi ada bilangan pokok negatif 4, pangkatnya 4, jadi negatif 4-nya sebanyak 4 kali. Jadi kali negatif 4 dikali negatif 4, jadi negatif 4-nya sebanyak 4 kali. Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Maka sama dengan hasilnya, karena dia bentuknya pangkat 4 itulah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Maka ini hasilnya positif. Jadi 4 kali 4 itu 16, 16 kali 4 itu 64, 64 kali 4 itu sama dengan 256. Jadi ini bukan 4 kali 4 sobat ya. Jadi 4
Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 256. Karena pangkatnya 4 itu adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Paham sobat? Oke. Selanjutnya adalah bilangan pangkat negatif. Ya, jika ada A pangkat min N, maka hasilnya adalah bentuk pecahan. Yaitu adalah A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, ini 3 pangkat negatif 2, maka sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Atau sama dengan 1 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Yang kedua, negatif 2 pangkat min 3. Jadi sama dengan 1 per negatif 2 ya sobat ya, pangkat 3. Jadi sama dengan hasilnya adalah 1 per negatif 2 kali negatif 2 ya sobat ya, dikali dengan negatif 2. Itu sama dengan 1 per, jadi negatif 2 pangkat 3 karena dia bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif. Sama dengan negatif 8. Sama dengan min 1 per 8 atau negatif 1 per 8. Selanjutnya, menghitung bilangan pokok desimal. Contoh, 0,2 pangkat 1. Jadi di sini ada 0,2. Jadi syaratnya itu adalah kita akan menghitung berapa jumlah angka di belakang koma. Ya. Jadi kita akan menentukan berapa jumlah angka di belakang koma. Oke. Sobat, kita lihat dulu ya. Di belakang koma ya. Baiklah. Contohnya 0,2 pangkat 1. Jadi kan dia pangkat 1 maka hasilnya sama yaitu 0,2. Paham sobat ya? Selanjutnya adalah 0,2 pangkat 2. Jadi sama dengan 0,2 pangkat 2 ya. Mohon maaf, 0,2 kali 0,2 ya. Jadi sama dengan, ini adalah pangkatnya 1. Mohon maaf, angka di belakang komanya 1, ini juga adalah angka belakang komanya 1. Berarti di sini nanti adalah angka belakang komanya adalah 2 ya. Jadi ini karena 0, maka langsung saja 0, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Ini baru satu angka, kita tambahkan 0. Sama dengan 0,04 sobat. Jadi 2 angka di belakang koma. Karena di satu ini juga 1. Contoh lagi 0,3 pangkat 3. Ini adalah 0,3. Jadi ini cuma satu angka di belakang koma. Ya, oke, sebanyak 3 kali 0,3 dikali dengan 0,3. Oke, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi satu angka di belakang koma semuanya. Maka ini tambah 1 tambah 1 sama dengan, jadi dia nanti akan 3 angka di belakang koma. Jadi 0 kali 0 kali 0, 0, sobat ya. 3 ke 3 itu 9. 9 ke 3 itu sama dengan 27. Oke. Ini baru 0,27, baru 2 angka, kita tambahkan 0 jadi 3 angka di belakang koma. Maka hasil 0,3 kali pangkat 3 itu sama dengan 0,027. Ya, paham sobat? Oke. Lanjut ini sobat ya. 0,02 sebanyak 3 kali ya. Jadi ini sebanyak 3 kali. Atau cara cepatnya gini sobat. Kita lihat ini ada 2 angka belakang koma. Karena dia 2 angka belakang koma, maka nanti kalau dia pangkat 3 maka ada 6. Ada 6 angka ya. Jadi 0,2 pangkat itu 3 sama dengan 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu sobat. Jadi 2, 4, 6. Jadi 6 angka di belakang koma. Oke, yang ini sobat, ini ada 3 angka ya, 3 angka di belakang koma. Ini pangkat 3, berarti 3 ke 3 itu sama dengan 9. Berarti ada 9 angka di belakang koma. Ya, kita hitung. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 ya sobat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 0,03 pangkat 3 itu sama dengan 0,0000000027. Jadi sebanyak 9 angka di belakang koma. Paham sobat? Oke. Kalau ini sobat ya. Ini negatif 0,02 pangkat 2
karena ini bilangan pokoknya negatif, sedangkan ini pangkatnya genap 2, maka hasilnya positif. Oke, ini angka belakang komanya 2, pangkat 2 berarti dia 0, ada 4 angka nanti sobat ya. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, makanya sama dengan 0,004. Paham sobat ya? Ketika dia 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, maka ini jadi 7 nolnya sedangkan 2 angkanya. Paham sobat? Jadi ada 9 angka di belakang koma. Paham? Oke, kita lanjut sobat. Baiklah, selanjutnya operasi perpangkatan. Contohnya adalah di sini 3 tambah 2 kali 4 pangkat 2. Oke, jadi yang pertama kita akan menyelesaikan operasi pangkat dulu, baru perkalian, baru penjumlahan, baru pengurangan. Jadi nanti kita akan ada aturannya. Oke, ini 3 tambah 2 kali 4 pangkat 2. Baiklah, cara yang pertama kita akan menyelesaikan pangkat ini terlebih dahulu sahabat ya. Jadi sama dengan tetap kita tuliskan 3. Baiklah, kita dapatkan 16 sobat ya. 4 pangkat 2 itu 16. Maka di sini ada penjumlah dan perkalian. Jadi kita akan mendahulukan perkalian dulu daripada penjumlahan. Jadi kita buat kurung dulu dia. Oke, maka 3 tambah 2 kali 16. 3-nya tetap ditambah 2 kali 16 itu sama dengan adalah 32. Maka sama dengan 3 tambah 32 sama dengan 35. Selanjutnya yaitu adalah 5 pangkat 2 dikurang 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Oke, selanjutnya kita ubah dulu pangkatnya sobat ya. Jadi 5 pangkat 2 itu diubah menjadi 25 karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Ini sama dengan 25 dikurang ya 6 dikali ini 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2, maka sama dengan 4 ditambah kemudian 3 pangkat 3-nya sobat ya. Di 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 ya sobat ya. Oke, sini ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Jadi kita utamakan adalah perkalian dulu sobat ya daripada penjumlahan dan pengurangan karena itu aturan operasi campuran. Oke, sama dengan kita tulis 25 dikurang 6 kali 4 itu sama dengan 24 ditambah 27 sobat ya. Oke, 25 kurang 4 itu sama dengan 1 ditambah dengan 27, maka sama dengan hasilnya adalah 28. Paham sobat? Oke. Kita ke soal berikutnya yaitu 5 pangkat 4. Jadi 5 pangkat 4 tentukan hasilnya ya. Jadi tentukan hasil dari 5 pangkat 4. Jadi 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 ya sobat ya. Dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali ya sobat ya. 5 kali 5 25. 25 kali 5 itu sama dengan 125. 125 kali 5 itu sama dengan 625. Jadi hasilnya 625. Oke, selanjutnya ini sobat adalah 0,0004 pangkat 3. Jadi sama dengan cara tadi sobat ya. Ini kita akan menentukan berapa angka di belakang koma itu ada 4 ya. Ada 4 angka di belakang koma. Ya, 4 angka di belakang koma. Jadi kalau dia 4 angka di belakang koma, maka 4 kali 3 pangkatnya 3 itu 12. Berarti ada 12 angka nanti di belakang koma. Nah, hasilnya adalah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Berarti sama dengan 64. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 itu sama dengan 64. Jadi kita isi 64. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 angka di belakang koma. Paham sobat? Jadi hasilnya adalah 0,00000000064. Oke. Lanjut di bawah itu 1/3 pangkat 4. Jadi ada 4 kali pengulangan perkalian 1/3. Ya, ini sobat ya. Kali dengan 1/3 dikali dengan 1/3. Jadi hasilnya adalah gini. Oke. Perkalian seperti ini kita kalikan yang pertama. Kalau yang bagian atas pembilangnya kita kalikan pembilang semua. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu sama dengan 1 sobat ya. Kemudian penyebutnya di bawah ya, jangan di bawah, kita kalikan dengan bilangan di bawah juga. Pembilang bagi pembilang. Penyebut dibagi dengan kali penyebut dikali juga dengan penyebut. 3 kali 3 itu
9 kali 3 27 kali 3 itu sama dengan 81. Jadi 1/3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 1/81. Oke, selanjutnya ini adalah negatif 0,07. Jadi langsung saja negatif 0,07 karena dia pangkat 2 jadi sama dengan negatif 0,07 juga. Jadi karena dia 2 angka belakang koma, maka di sini nanti akan ada 4 angka di belakang koma. Jadi karena dia pangkatnya genap, sedangkan ini adalah negatif, maka hasilnya adalah positif ya sobat. Jadi negatif 0,07 pangkat 2 itu sama dengan negatif 0,07 kali negatif 0,07. Jadi karena negatif dan negatif itu positif, maka 0,07 kali 0,7 itu sama dengan, karena dia 2 angka belakang koma ya sobat ya, maka jadi ada 4 angka belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,00. Jadi ada 2 angka, jadi 49. Paham sobat? Baiklah sobat, itulah pembahasan dari Paham di tentang operasi perpangkatan. Untuk mendukung channel YouTube Paham, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Bye bye.